Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Para jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita agar kita berperan di dalam kehidupan ini sebagai apapun, dalam profesi apapun. Mari kita berperan menebar manfaat. Jangan lepas daripada niat ibadah kepada Allah. Itu paling pokok. Jadi apapun. Makanya dikatakan kullun muyassarun lima khuliqalah. Kita ini berperan sesuai dengan tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena memang tanawu'at ajnasul a'mal, jenis amal kita, pekerjaan kita, profesi kita memang beda-beda. Antara saya dengan Bapak beda. Mengapa? Litanawwi waridatil ahwal, karena waridat minallah, bisikan dari Allah, dorongan dari Allah itu memang beda-beda. Makanya para jemaah sekalian, mari i'malu ala makanatikum, beramallah, beribadahlah, berperan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Yang penting jangan sampai lepas daripada ibadah. Di dalam kitab hikam itu diingatkan begini, la tataraqqab furughal aghyar. Jangan engkau berharap kosongnya waktu. Jangan kau mengharap tidak adanya penghalang dalam kehidupan ini. Jangan berharap kesempatan. Kenapa? Fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fih. Kalau kita hanya mengharap nanti akan, kalau, maka yang sedang ada hari ini, yang sedang engkau nikmati, yang sedang ditakdirkan oleh sekarang, ini nanti sia-sia, tidak termanfaatkan dengan baik. Misalnya saya sedang nggak punya uang, saya ingin ibadah, ingin berperan di dalam kehidupan. Ya jangan nunggu kaya. Nantilah kalau saya jadi kiai, baru saya akan berbuat baik. Nantilah kalau saya sudah tua, saya akan tekun beribadah. Nantilah kalau saya punya, saya akan berperan di masyarakat. Nantilah kalau saya punya waktu, nantilah terus. Makanya di sini dikatakan, fa inna dzalika yaqta'uka. Kalau engkau hanya mengharap akan sesuatu yang tidak ada waktu kosong, itu enggak ada. Kalau kita mau berperan dalam waktu apapun, dalam situasi apapun, kita bisa berperan. Makanya para jemaah sekalian, kalau bahasa sederhananya, yang ada sekarang ini syukuri gitu. Ya. Jadi apapun, udah alhamdulillah, jalani fungsi kita. Nikmati. Maka di sini saya baca kitab hikam, Pak, namanya, Pak, ya. Idza aqamallahu ta'ala 'abdan fi sababin minal asbab. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan kita dalam profesi tertentu. Misalnya Bapak sebagai apa? Saya sebagai karyawan. Bapak sebagai apa? Saya sebagai bos, saya atasan. Dan seterusnya lah. Bapak bisa menjawab. Kiai sebagai apa? Kiai. Maka di sini fal wajib alaihi ayyufiyahu haqqahu. Yang wajib bagi kita adalah kita memenuhi hak daripada profesi kita hari ini. Wala yataraqqab waqtan saniyan yakunu fihi farighan minhu. Jangan mengharap sesuatu yang akan datang. Nantilah kalau kosong, sekarang saya sibuk, saya tidak bisa berperan banyak. Jadi dalam konteks ibadah ini, Pak, ya. Makanya ayo para jemaah sekalian, manfaatkan sebaik-baiknya waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sesuai dengan
apa yang dikutip di dalam kitab Hikam. Ada keterangan di dalam kitab Hikam itu begini, mohon maaf hadis ya, igtanim khamsan qabla khamsin, igtanim khamsan qabla khamsin, rebutlah 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Itu paling pokok ya. Yang pertama, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tua. Jadi sekarang ini mumpung sehat nih Bapak, katakan Bapak ini muda. Amin, ini masih muda, jangan ngaku tua lah ya. Muda kalau dibanding dengan saya muda lah. Masa mudamu manfaatkan sebaik-baiknya untuk ibadah qabla haramik, sebelum tua. Jadi begini Pak, misalnya saya punya keistiqomahan, baca Quran sebulan hatam, sebulan hatam, sebulan hatam. Tiba-tiba satu waktu saya ini sakit lah, tidak punya kemampuan untuk itu, maka Allah Ta'ala akan mencatat keistiqomahan kita itu, walaupun kita tidak mengamalkan karena sudah niatnya sudah nyampe, karena tidak punya kemampuan saja. Yang nomor 2 para jemaah sekalian, wasihataka qabla saqamik. Nah ini, manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu. Mumpung sehat, ayo manfaatkan sebaik-baiknya apa yang bisa kita lakukan. Nggak ada ceritanya orang Islam itu nganggur. Kemarin ada seorang sahabat saya di BPJS Ketenagakerjaan Rasuna Said sana mengeluh sedikit, Kiai, kenapa? Saya sudah hampir purna tugas Kiai, kurang 1 bulan katanya. Saya sudah selesai, nggak kerja lagi di sini, saya pensiun. Jadi dengan nada sedih, dengan nada kalah, seakan-akan sudah tamatlah riwayatnya. Padahal Pak, banyak orang merindukan waktu kosong kan? Banyak orang merindukan liburan, tapi setelah benar-benar libur justru dia sedih. Makanya saya kasih, sekarang ada waktu kan, masih sehat sekarang ada. Gaji jalan nggak nanti? Masih pakai jalan. Ya syukurlah. Syukur betapa banyak orang yang lebih bingung daripada Anda, kata saya. Yang sekarang ini syukuri, jangan ngomong yang tidak ada, belum tentu besok hidup. Lah ini para jemaah sekalian, ini namanya saya ingin memberikan motivasi kepada saya dan bapak-bapak agar mampu menyikapi kehidupan ini dengan baik, mengisi dengan sesuatu yang manfaat. Wa ghinaka qabla faqrik, kayamu sebelum fakirmu. Wa faraghika qabla syughlik, waktu kosongmu sebelum kamu sibuk. Wa hayatika qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Mari semangat ya, sekali lagi mari semangat, jangan sampai kita istilahnya omong kosong ya, omong kosong. Di zaman Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW ada salah seorang sahabat menyampaikan begini, ya Rasulullah, kenapa ini begini, dhahaba ahli dusur bil ujur ya. Ini orang kaya ini enak Nabi, banyak pahalanya. Kalau orang kaya itu enak, banyak pahalanya. Ya maksudnya apa? Ya begini, masih muter dia. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat, kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Tapi mereka banyak pahalanya, kenapa? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bisa bersedekah karena banyak hartanya. Maksudnya dia itu, tolonglah doakan Nabi sekiranya saya bisa kaya, kira-kira begitu. Makanya para jemaah sekalian, Rasulullah SAW kemudian menyampaikan, bukankah Allah Ta'ala telah menyiapkan kamu sehingga kamu bisa bersedekah juga? Kaget, sedekah pakai apa? Nah, ini, inna bikulli tasbihatin sadaqah, setiap bacaan tasbih yang kamu baca, subhanallah, bisa dijadikan sedekah. Bacaan takbir Allahu Akbar sedekah, bacaan tahlil la ilaha illallah sedekah. Amar ma'ruf, merintahkan orang kebaikan dan melarang orang berbuat mungkar, sedekah. Bahkan wa fi bud'i ahadikum, di dalam kemaluanmu juga ada nilai sedekah. Sahabat ini kaget, loh masa kemaluan ada sedekah, bagaimana caranya? Akhirnya Rasulullah menegaskan,
Bukankah kalau kamu letakkan sembarangan di tempat yang haram, dosa apa tidak? Dosa. Demikian juga kalau ditempatkan di tempat yang halal. Hadis ini menggambarkan kepada kita yang pertama bahwa siapapun bisa berbuat baik. Seorang mukmin berbahagialah. Dalam keadaan apapun, orang mukmin itu sukses, berbahagia, untung gitu. Kalau dia sedang miskin, kemudian dia bersabar, sabar pahala. Kalau dia kaya, kemudian dia bersyukur, pahala. Lah itulah yang disampaikan oleh Rasulullah, ajabali amril mukmin, hebat, luar biasa orang mukmin itu dalam situasi apapun dia mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Lah inilah gunanya kita mengaji, Pak ya. Kita berkumpul walaupun sejenak ba'da zuhur, mencerahkan lagi, menambah semangat sehingga relung-relung kehidupan kita ini dalam sisi apapun selalu mendapat nilai-nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan kalau kita punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu ya repot ya. Kaya sombong, miskin putus asa. Makanya para jemaah sekalian, bersyukurlah di Masjid Nurul Bahri ini walaupun sejenak waktunya sebentar ada pengajian, ada pencerahan. Saya kira demikian, saya tidak bisa lama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sekalimat dua kalimat menjadi motivasi kita untuk lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.